sudah terhubung dengan Bapak Didik Jumianto selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang ada di Kota Blitar. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rafiq. Ya, Pak, silakan untuk update COVID-19 di Kota Blitar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Mahardika Berbagi ya. Saya mewakili juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Blitar yang akan menyampaikan jumlah kasus COVID-19 pada Senin tanggal 2020 ya. Dan ini mohon maaf ini tadi agak lama karena harus menyesuaikan dengan buku pedoman yang baru revisi 5 ya. Kita mulai dari data kasus suspek, yaitu jumlah kumulatif kasus suspek hari kemarin 2, untuk kasus suspek hari ini 1, pindah kasus kosong sehingga kumulatif kasus suspek sampai hari ini 3 orang. Dengan rincian kasus suspek yang diisolasi semuanya isolasi mandiri di rumah. Yang kedua adalah data kasus probable, yaitu kumulatif kasus probable hari kemarin kosong, kasus probable hari ini kosong, pindah kasus kosong, kumulatif kasus probable kosong. Untuk yang ketiga adalah diskadit, yaitu kumulatif diskadit hari kemarin 234 orang, diskadit hari ini kosong, kumulatif kasus diskadit sampai hari ini 234 orang. Kumulatif kasus diskadit yang meninggal dunia 6 orang. 4. Data kasus konfirmasi. Kumulatif konfirmasi hari kemarin 42 orang. Untuk konfirmasi kasus hari ini kosong. Sehingga kumulatif kasus konfirmasi sampai hari ini 42 orang. Yang kasus kumulatif konfirmasi yang selesai 35 orang, yang melakukan isolasi di rumah sakit rujukan 2 orang, yang melakukan isolasi mandiri 1 orang, yang kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia 4 orang. Yang kelima adalah data kasus pemantauan kontak erat. Kumulatif kasus kontak erat hari kemarin 432 orang. Kontak erat hari ini 32 orang, hingga kumulatif kontak erat kasus sampai hari ini 464 orang. Dengan rincian kumulatif yang kontak erat selesai dipantau 14 hari 377 orang, yang masih melakukan isolasi 87 orang. Untuk penjelasan kasus konfirmasi tidak ada tambahan baru ya. Yang kasus probable juga tidak ada tambahan. Untuk kasus suspek ada informasi baru. Ini adalah kasus suspek baru. Ini seorang laki-laki usia 30 tahun. Ya, ini merupakan kasus kontak erat dari Kelurahan Tanjung Sari yang meninggal dunia kemarin. Ya, ini mengeluh demam dan tanggal 3 Agustus ini dilakukan pengambilan spesimen. Ya, yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri di rumah. Itu yang kasus suspek informasi baru. Untuk yang kasus kontak erat ini ada informasi, yaitu hasil tracing dan testing pada tanggal 3 Agustus kemarin didapatkan sebanyak 32 orang yang kontak erat dengan kasus konfirmasi di Kelurahan Tanjung Sari. Ya, dengan rincian sebanyak 22 orang dari wilayah Kecamatan Sukorejo, sebanyak 10 orang dari Kecamatan Sanametan. Dan ini sudah dilakukan lakukan isolasi mandiri dan di pengambilan spesimen tadi. Ya. Terus untuk yang kontak eratnya sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan, yang bisa laporan untuk kasus yang
penambahan kasus. Penambahan. Ya, oke. Masuk ke penambahan pelari informasi dengan kasus kontak erat. Itu Bang. Ya, Pak Didi, Ya. ini untuk Mm-mm. istilah-istilah ini kan ada Mm-mm. yang Mm-mm. berbeda, kan kebiasaan Mm-mm. ada ODP, PDP, atau Mm-mm. OTG. Mm-mm. Nah, ini untuk pengertian seperti istilah kasus suspek ataupun Mm-mm. probable, itu Mm-mm. pengertiannya seperti apa, Pak Didi? Ya, begini. Ini kasus suspek ini adalah secara logika gambaran saja adalah gabungan ODP sama PDP. Untuk Ya, suspek gitu. ya. Ya, tetapi dengan ada penjelasan bahwa ini yang punya gejala ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Ya, Ya. yang pertama itu kriterianya ada 3 sebenarnya, ya. Itu yaitu orang yang dengan gejala ISPA Ya. dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah atau negara yang ada transmisi lokal yang pertama. Terus yang kriteria kedua ini Yang probable yaitu ini ya. ada ke suspek juga ini. Oh, Jadi suspek. ada kriteria pertama tadi ya. Ya. Kriteria pertama tadi itu yang ISPA dengan riwayat ISPA. perjalanan 14 hari, ya. Terus kriteria yang kedua adalah ini gejala ISPA juga dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable. Itu kriteria kedua. Terus kriteria ketiga ini adalah dengan ISPA berat atau pneumo berat ya, yang membutuhkan perawatan. Nah ini ya, suspeknya ada 3 kriteria. Ya. Terus untuk yang probable ini adalah kasus suspek yang tadi ya dengan ISPA berat atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil RT-PCR-nya, belum keluar. Ya, atau belum sempat diambil, gitu. Tapi dengan gejala suspek tadi, itu probable. Terus untuk yang konfirmasi, ini jelas itu sudah ditegakkan tadi dengan hasil RT-PCR-nya positif. Nah, di sini ada 2 kriteria, yang asimptomatik itu tanpa gejala, yang biasa kita itu ada positif tapi tidak ada gejala. Nah, itu. Terus ada 2, yang satu lagi adalah yang dengan gejala tadi ada sesak dan segala macamnya itu, ya itu. Jadi konfirm itu ada dibagi 2, ya asimptomatik dan iya betul itu ya. Terus ada satu lagi mungkin yang perlu didiskredit tadi ya. Iya, diskredit. Diskredit ini adalah statusnya suspek dengan hasil RT-PCR-nya atau swab-nya itu negatif. Oh, negatif. Ya, negatif. Yang pertama, kriteria pertama ya. Terus yang kriteria kedua ini ya merupakan kontak erat yang telah selesai melakukan karantina, selesai. Artinya sudah bisa juga kontak erat ya. Itu bisa pantau, katanya dulu kan macam ada kasus yang namanya OTG begitu sih, istilahnya seperti itu ya dulu ya. Setelah dipantau 14 hari tanpa ada gejala, berarti ini dinamakan diskredit. Artinya sudah selesai 14 hari. Jadi kalau diskredit itu sudah selesai semua pantauannya dan dinyatakan aman gitu ya. Aman ya. Jadi ada beberapa istilah yang baru, memang ada proses harus familiar lagi ya. Dari yang dari dulu yang belum ada, kita coba belajar lagi dengan kasus-kasus yang baru ini. Istilahnya maksudnya. Istilah baru ya. Dan pengertian baru gitu ya. Iya betul. Jadi memang harus memahami suspek ini seperti ini, ISPA dengan tadi ya, ada 14 hari perjalanan, yaitu ya ada. Terus ada pernah kontak dengan kasus konfirmasi, tapi ada gejala. Itu belum ditegakkan pasti itu suspek itu, belum. Lah, baru nanti setelah diambil swab-nya ya, bisa juga seperti itu. Besok dia bisa berubah dari suspek menjadi probable, berubah sambil nunggu. Jadi tidak hanya suspek terus. Karena suspek diambil swab-nya pada hari ini, ya. Besok berubah dia, statusnya berubah jadi probable sambil menunggu hasil, ya. Begitu. Nah, kalau seandainya hasilnya keluar
konfirmasi positif dan dipindah lagi kepada kasus konfirmasi positif. Oh. Begitu. Ya. Jadi bisa berpindah, satu-satunya bisa berpindah kasusnya. Jadi kalau kita menemukan salah satu kasus, dia itu masuk ke suspek dulu untuk pengambilan dulu. swab. Nanti kalau Swab, sudah baru swab probable, baru ke pindah probable. probable nanti nunggu hasil, kalau hasil keluar berarti pada ke kasus konfirmasi gitu. Nah, Ya. kalau seandainya negatif, ya kalau seandainya negatif, ya kembali ke diskadit tadi, Diskadit itu. pindah pindah kepada kasus diskadit begitu. Ya. Jadi pindahnya ada beberapa di situ, Bang. Ya, oke. Ya, Pak Didi, untuk Sebentar, himbauan gitu. untuk masyarakat bagaimana, Pak? Mm-hmm. Ada tambahan Ya, himbauan? kita himbau tetap seperti biasa, protokol kesehatan terutama dalam masker, ya, cuci tangan seperti itu. Jadi istilahnya bahwa dalam arti kondisi seperti ini ya tetap juga dimanapun, ya di rumah pun kalau memang perlu pakai masker, ya. Ya. Semuanya begitu, karena ini sudah ada beberapa hal ya, peningkatan kasus juga ada, jadi harapan kita himbauan semuanya kita seperti itu, rajin dan disiplin pakai masker begitu. Ya. Ya, ya. Sudah cukup, Pak Didi? Cukup, ya. Cukup. Oke. Ya. Terima kasih, Pak Didi. Sama-sama. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh.